sama aja posisi lu misalnya lagi di toilet gitu kan, perut sakit, terus susah lagi keluar. Keluarga. Kalau kita bicara keluarga, berarti kita tidak terlepas dari yang namanya pernikahan, punya anak, bicara hubungan darah, kekerabatan, keluarga besar. Tentu yang semuanya itu tujuannya adalah yang disebut dengan satu, kebahagiaan. Misalnya begini, ketika lu misalnya menikah, pasti semua keluarga besar itu bilangin, yaudah cepat ya punya anak, laki-laki dan perempuan. Emang bisa ditentuin gitu, beranak terus langsung laki-laki sama perempuan, kembar lagi, enak bener hidup ini. Gampang apa ya? Jadi kadang gimana ya, tapi aku pikir sih itu hidup ya. Jadi seakan-akan kita yang menikah, tapi nih orang yang lebih tahu. Tapi kalian tahu nggak guys, kalau dibilang udah cepat ya, emang buat Indomie rebus yang panasin air terus langsung celup masak dimakan, kan nggak seperti itu ya. Jadi kadang ya inilah namanya juga pandangan orang lain, terlepas benar atau tidak ya, itu juga pantas untuk kita hargai. Kalau baru menikah, salah satunya lagi orang menganggap kita itu paling bahagia. Kalau pandangan orang luar ya seperti itu, tapi dia nggak tahu kan teman-teman, bahagia itu dia mungkin melihat kita karena menikah, padahal dia kan nggak tahu kita juga lagi pusing gimana kita mau ngembaliin pinjaman kita buat untuk nikah. 2 hari lagi jatuh tempo lagi. Begitu ya. Keluarga baru tentu pasti ada harapan ya. Pasti orang tua itu punya harapan. Ya, kembali lagi seperti yang tadi, punya anak ya, langsung punya rumah, punya, ya kalau bisa sih ya langsung punya tank ya, tank perang gitu ya. Jadi terlindungi semua gitu. Ini pengalaman saya nih. Saya punya anak yang pertama itu perempuan. Seorang perempuan. Tapi jaraknya itu jauh ya dengan yang nomor 2. Itu jaraknya kelahirannya hampir 6 tahun. 2010 anak pertama lahir, 2016 lahir anak kedua. Laki-laki. Pasti orang tua bangga dong ya. Sempurna gitu. Nah, waktu range-nya itu antara 2010 ke 2016. Wah, itu pasti pertanyaannya kapan? 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 Ya sabarlah. Nah, pasti nanti usaha kita pasti berhasil gitu. Kita sih udah usahain ya. Namanya kan kalau masalah kelahiran, kematian, rezeki itu kan memang nggak ada yang tahu. Tapi ya itulah sifat manusia. Udah memang itu tugasnya Tuhan. Tapi kadang-kadang manusia ini egois juga. Sok-sok ngambil peran gitu. Bahwa tidak ada pun seorang yang tahu apa itu rencana Tuhan buat kita. Oke, selang 2015, sap. Itu 2015 itu tiba-tiba pas kita tes, wah, hamil. Pas kita kasih tahu, waduh, gembiranya bukan main. Selang lagi beberapa bulan setelah diketahui jenis kelaminnya laki-laki, makin senang lagi. Ya enggak?
Ya orang tua memang begitu. Sampai lahiran, puji Tuhan, selamat, ya, dan sudah lahir, ya. Jadi sebegitu pentingnya, benar, sebegitu pentingnya pemikiran kita itu sebenarnya. Pemikiran setiap manusia untuk menentukan sesuatu hal. Tapi kan kita harus tahu bahwa masih ada yang mempunyai kita, yaitu Tuhan, kan, seperti itu. Nah, 2016 anak saya lahir. Tap. Ini tadi, kadang kita nggak tahu ya, karena kita nggak paham gitu apa sih rencana Tuhan. Nggak disangka-sangka 2017, 2016 lahir anak kedua, 2017 lahir lagi anak saya satu lagi, laki-laki. Pas saya telepon ke orang tua, gimana rasanya? Ya itu tadi, kadang manusia ini juga egois, saya bilang. Pas kita telepon, ini sebelum lahir ya, sebelum lahir 2016 itu waktu anak saya yang kedua baru 6 bulan, itu gue telepon, Mak, mamanya ini hamil lagi. Waduh, gua kirain berita gembira dari sana. Tapi pas ditanya, aduh lu gimana sih, anak kecil baru 5 bulan, masih nyusuin, udah hamil lagi. Kalian itu punya otak enggak sih? Lah, gue kaget, gue lemas. Yang tadinya gue gembira, ini tiba-tiba dengkul gue itu kayak mau lepas gitu. Gembira itu pada saat ini nggak pada tempatnya gitu. Nah, ini saya bilang, terus saya jawab, lah gimana? Saya bilang, ya namanya, ya kan saya nggak tahu. Toh sebelum anak kedua juga lahir, saya itu udah usaha. Ya, saya udah usaha, saya udah salto belakang, guling-guling. Tapi nggak juga. Orang tua itu selalu benar. Kadang ada hal yang terbalik gitu kan, kita merasa, wah ini berita bagus, tahu-taunya ya seperti tadi, sampai dengkul kita mau lepas dengarnya ya. Kayak gini, misalnya lu nggak punya pikiran, lu nggak punya otak, masa anak si kecil itu udah mau ada adiknya lagi, aduh. Di tengah-tengah keluarga, kalau misalnya kan suami istri, jadi suami istri ini kan ya namanya punya anak kecil kan tentu bisa ada aja problem ya. Misalnya kalau misalnya anak itu lagi lagi pipis ya, dia kan masih kecil ya. Jadi saran saya, tolong jangan misalnya kita antara suami dan istri itu, jangan misalnya begini, misalnya suami ngomong, itu anaknya misalnya bangunin ya, itu anak kita pipis, terus si istri bilang, udah ganti aja dulu pi, udah mami aja. Nah ini kalau saya minta, jangan dicoba-coba tawar menawar lah seperti itu. Kalau memang pipis ya udah, siapa yang bisa. Takutnya begini teman-teman, pas kita lagi berdebat, terus dari boxnya tempat tidurnya itu si anak ngomong begini, lagi dengar kita berdebat, udah nggak usah, udah saya ganti sendiri kok tadi, kita kan bingung gitu ya, lucu gitu. Jadi perlu memang kita ya pengorbanan gitu ya, pengorbanan yang betul-betul besar lah, sehingga itu menjadi kenangan kita suatu saat di masa yang akan datang gitu. Kalau kita punya anak, tentu
anak anak-anak ini kan ya gimana ya, ya tidak sama semua polanya. Misalnya kayak saya punya anak tiga ini kan nggak sama semuanya, ada yang penurut, ada yang ya biasa lah. Tapi ya itulah drama drama yang sangat menarik. Jadi analoginya sebenarnya kan ya kadang keluarga itu juga ibarat seperti sebuah sinetron ya, ada kisah semua di sana gitu. Jadi ya seperti sinetron yang sekarang itu kan banyak itu yang apa namanya, Ku Menangis ya. Ya, tuh sinetronnya terkenal loh, jamnya sama semua tuh. Misalnya kalau dulu di televisi itu misalnya jam 7.30 itu ada filmnya robot ya, terus jam 8 Doraemon, terus jam 9 apa namanya, hmm, Power Rangers gitu. Tapi kalau sekarang udah beda. Jam 8 sampai jam 9.30 Ku Menangis. Jam 9.30 sampai 11.30 Ku Menangis. Pokoknya dari atas sampai ke bawah itu judulnya Ku Menangis semua. Gitu ya. Tanpa keluarga gimana ya rasanya ya? Timpang gitu ya, timpang. Timpang. Jadi ya kurang kurang pas gitu ya. Serius, serius. Apalagi anak-anak masih kecil nih, kadang bisa juga bikin emosi, bisa membuat kita tertawa. Makanya tadi saya bilang itu seperti sinetron ya. Nah, ini kadang satu anak-anak juga kalau kita terangin misalnya itu jangan dipegang, ya nggak boleh. Ya, ya Pak, jangan dipegang ya. Iya, memang nggak dia pegang, tapi sebentar kita pergi, lah itu bukan hanya dipegang, itu udah diobok-obok. Artinya, mengerti bagi anak-anak kecil itu ternyata tidak sama dengan mengerti bagi orang dewasa. Mengertinya dia itu adalah sekejap. Dia tiba-tiba misalnya kita bilang ini jangan dipegang ya, ini punya papi, jangan dipegang. Eh, ini bukunya papi gitu. Mengerti, pas hanya sebentar aja kita apa, itu buku udah sobek. Nggak permanen. Mengerti dia itu hanya sesaat, yang dalam hanya tempo sesingkat-singkatnya semuanya berubah. Makanya untuk anak itu harus selalu kita sering melakukan apa, menyampaikan itu berulang-ulang. Jangan nih ya, jangan nih ya. Misalnya kayak anak-anak tuh kalau ada pisau jangan dipegang. Saya pernah begitu, pisaunya jangan dipegang ya, nggak boleh main pisau. Iya pi, tiba-tiba dia pegang, kepotong tangannya, dia menjerit. Jadi memang mengertinya itu nggak sama seperti kita. Bahkan mengertinya yang orang dewasa juga sebenarnya kalau jujur kadang seperti anak tadi ya. Dia sebenarnya mengerti tapi dilakukan lagi. Mengerti dilakukan lagi. Emang ya bisa orang dewasa juga seperti pemikiran anak-anak tadi. Dan bisa juga anak-anak tadi kadang seperti pemikiran orang dewasa ya. Jadi begitu. Nah, tapi uniknya apa namanya? Apapun itu buat buat saya emang harus dilalui, nggak bisa. Gue nggak kebayang nanti misalnya kalau anak-anak udah besar ya, kalau kita ngingat perilaku mereka waktu kecil, mungkin saya juga begitu ya waktu orang tua saya melihat, oh dulu kau begini, kan seringnya cerita seperti itu ya. Nah ini kan menarik, jadi mungkin saya pun nanti seperti itu terhadap anak-anak. Penuh gembira, keluarga itu penuh gembira, punya kesal, bangga. Benar nggak sih? Ya kalau saya bilang sih, kalau pendapat saya ya benar gitu. Ada lagi kadang ya anak ini kan berbeda-beda ya, dari tingkat kecerdasannya juga mungkin berbeda-beda.
ini anak dari tadi kok diam terus ya. Ya nggak teman-teman, bingung kan? Lah, ini kenapa nak gue, jangan-jangan lagi sakit lagi ya kan? Terus kita pegang begini ya kan? Eh, enggak. Pas kita pegang gini di belakang, ternyata masih lebih panas di belakang gitu. Ya, kita bisa bingung. Nah, kenapa nak? Dia. Nah, yang paling gokil sih kalau bilang. Ini anak diam kenapa? Akhirnya apa? Loh, ini kok aneh ya? Kok kayak bau? Kadang kita tanya tuh, ada ya siapa yang ngentut nih? Anak gua kan 3, pasti gua tanya, ada yang ngentut nggak? Enggak, saya enggak. Tanya nomor 2, saya enggak pi. Gitu. Saya tanya nomor 3, dedek ngentut. Diam. Loh, kok diam? Tiba-tiba dia ngomong, enggak, dedek enggak ngentut. Tapi dedek ya, ternyata dia diam tadi itu ternyata dia udah berak celana gitu. Ini kan gokil banget sih buat saya ya. Gokil banget, keren gitu loh. Dia diam, kita tadi mikirin mulai dari kesehatan, apakah karena sakit, apa segala macam gitu kan. Kita bingung gitu. Tiba-tiba dia berak. Punya anak yang masih kecil-kecil itu harus sabar teman-teman. Mungkin saya 3, tapi kalian mungkin ada yang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu kan, kita nggak tahu. Nah kalau 11 ya mungkin bisa udah bikin tim ya. Ya, memang harus kita sabar. Ya, gimana ya bilangnya? Menunggu mereka udah bisa lebih membantu dirinya sendiri sih. Kalau mereka udah bisa membangun dirinya sendiri, misalnya dia udah bisa pakai baju sendiri, udah bisa mandi sendiri, itu udah lebih ringan buat kita, teman-teman ya. Ehm, Analoginya gini aja sih, kalau menurut saya, eh, kita itu misalnya berada di sebuah pesawat, kita udah naik, ya kita udah naik, terus eh, ya tetap sih mungkin ada aturan-aturannya ya dalam keluarga itu. Kalau saya sih bikin aturannya. Nah, ya mungkin kalau kita udah duduk di pesawat sebelum take off ya, kencangan sabuk pengaman. Ya mungkin sabuk pengaman itu adalah aturan-aturannya ya seperti itu. Terus kan mau take off, ya benar ya. Jadi orang yang baru menikah pun misalnya itu tidak sama. Mereka baru menikah itu kan anggap aja take off tuh pesawat tuh take off. Itulah orang misalnya menikah, ya mereka harus ada cita-cita yang diraih mungkin seperti itu kan. Kalau pesawat itu take off begini ya. Nah itu keluarga itu seperti itu. Jadi waktu take off itu kan emang betul-betul di situ kita menahan. Benar nggak sih? Kalau orang lagi take off gini pesawat baru-baru itu, masa lu begini aja bernapas santai aja gitu? Nggak mungkin. Pasti waktu take off itu lu nahan ya. Ya sama aja posisi lu misalnya lagi di toilet gitu kan. Perut sakit. Terus susah lagi keluar. Kalau udah di atas, dia udah mulai rata lagi pesawatnya itu kan. Nah terus kan tiba-tiba kan mau ada tuh pengumuman dari depan, tolong sabutnya dikencangin karena cuaca tidak baik. Lu gimana sih perasaan pada saat itu ya? Pasti waduh, apa lagi nih? Pasti lu udah, gue yakin pasti kalian itu udah nyebut-nyebut nama Tuhan. Ya Tuhan, kita ini misalnya eh, punya anak kecil ya, mungkin dipadukan dengan ekonomi ya, itulah guncangan ya, guncangan kita misalnya seperti pesawat tadi.
apalagi dia misalnya nabrak kebun, oh itu seram ya gitu. Nah, kalau itu sudah kita lewati, ya misalnya datang, ya kita kepada penumpang kami, ini pesawat kita akan sampai kurang lebih 15 menit lagi. Wah. Jadi mungkin seperti itu juga keluarga. Ketika anak itu sudah lolos semua, mungkin sudah selesai sekolah, tinggal ke persoalan jodoh dan lain sebagainya, mungkin itu udah selesai. Kalau masalah misalnya udah menikah, itu kan nanti kan lebih kepada presentasinya dia yang memikirkan gitu. Nah, kalau udah mau sampai pesawat, ya itulah. Jadi pesan saya buat kamu yang baru membentuk rumah tangga, tapi sih belum ada kali ya. Kalau menurut saya ya, karena ini kan masih corona, tertahan orang yang menikah. Ya mudah-mudahan selesai corona, tapi buat kita lalu saya juga masih keluarga baru ya, baru 10 tahun maksudnya. Ya emang begitulah yang harus dihadapi, pasti ada. Jadi jangan ketika kamu ada masalah, kamu ada goncangan tadi, kamu harus tetap bertahan dengan aturan itu tadi, dengan sabuk yang kencang. Bertahan dengan sabuk yang kencang tadi, lu hadapin itu goncangan seperti itu. Jadi eh, itu aja sih. Pokoknya kalau bicara tentang keluarga, pasti semua akan bicara tentang kebahagiaan. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Saya Ancuit akan menyampaikan cerita-cerita lagi dalam bentuk stand up kepada kalian semua dimanapun berada. Tetap tunggu video-video saya. Jangan lupa singgah di channel YouTube saya, Erwin Sampujangga. Terima kasih. Tetap semangat.